Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, Roh Kudus Allah dan pemberitaan Injil. Artinya tema ini memberikan suatu gambaran bagaimana kaitan hubungan antara Roh Kudus Allah atau peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan dengan pemberitaan Injil. Karena itu ada 3 hal penting yang kita akan pelajari di hari ini dalam hubungan dengan Roh Kudus Allah dan pemberitaan Injil. Yang pertama dalam ayat 2 dan 3, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Itulah peristiwa Pentakosta yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Dari sinilah saya melihat bahwa hal yang pertama adalah kita harus mengalami Pentakosta. Karena kalau kita tidak mengalami Pentakosta, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita? Dan kalau Roh Kudus tidak dicurahkan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Jadi hal yang penting untuk kita mengalami dulu Pentakosta supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita, dan itulah yang menjadi dasar kita untuk kita memberitakan Injil. Selagi kita belum mengalami Pentakosta dalam hidup kita, sesungguhnya kita belum masuk kategori sebagai pengikut Yesus. Karena kita ingat bahwa peristiwa Pentakosta adalah tanggal lahir gereja. Jadi gereja dimulai ketika peristiwa Pentakosta. Nah, karena itu kita menjadi gereja juga ketika kita mengalami Pentakosta. Kalau kita bicara gereja, eklesia, ekaleo, itu keluar dan kaleo memanggil, artinya orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, itulah gereja. Dan itulah awal kita menjadi gereja ketika kita mengalami peristiwa Pentakosta. Sesungguhnya bagi saya mengalami peristiwa Pentakosta adalah ketika kita menyadari akan keberdosaan kita. Bahwa kita ini manusia berdosa dan tidak berdaya untuk menyelesaikan dosa kita. Kita bertobat dan kita percaya bahwa Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Kita menyadari akan hal itu, dan itulah Pentakosta dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, darah Kristus menyucikan dan menguduskan kita. Setelah kita kudus, maka Roh Kudus itu bisa masuk dalam hati kita. Dan itulah peristiwa Pentakosta dalam hubungan juga dengan pemberitaan Injil. Jadi tidak mungkin kita bisa berbicara tentang Roh Kudus kalau kita belum mengalami Pentakosta. Dan tidak mungkin kita berbicara pemberitaan Injil kalau kita belum memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama adalah jangan hanya kita memperingati Pentakosta, tapi seharusnya kita mengalami Pentakosta dulu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, hubungan Roh Kudus dan pemberitaan Injil dalam ayat 4-13, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Hal yang kedua adalah ketika kita sudah mengalami Pentakosta, maka menjadi pergumulan kita adalah bagaimana kita supaya terus dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus artinya bahwa Roh Kuduslah yang mengontrol atau yang mengendalikan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Pada waktu awal peristiwa Pentakosta dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu, kepenuhan Roh Kudus diiringi dengan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini yang seringkali disebut sebagai bahasa roh. Bagaimana bahasa roh dalam peristiwa Pentakosta? Kita lihat dalam ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi mereka mendengar dan mereka mengerti. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, mereka mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Inilah yang namanya mujizat bahasa, yaitu bahasa roh. Dan pada waktu itu memang perlu untuk pemberitaan Injil untuk memiliki mujizat bahasa, karena pada waktu itu belum ada bahasa internasional. Bagaimana memberitakan Injil ke daerah yang lain kalau tidak ada bahasa perantara di situ? Karena itu perlu ada mujizat bahasa. Tidak bisa berbahasa Galilea, tapi tiba-tiba mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa orang-orang Galilea. Itulah mujizat bahasa, dan itu yang namanya bahasa roh. Jadi ketika orang penuh Roh Kudus pada waktu itu, mereka memiliki karunia bahasa roh. Tapi sesungguhnya ketika kita mempelajari semua kitab suci, maka yang penting adalah bahwa ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang paling penting adalah buah roh itu, yaitu kasih. Jadi mutlak bagi orang yang penuh Roh Kudus harus menghasilkan buah roh, tapi tidak mutlak orang yang penuh Roh Kudus harus berbahasa roh. Ini yang penting harus kita pahami dalam hubungan dengan Roh Kudus dan pemberitaan Injil. Maka yang kedua, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk kita memberitakan Injil. Jadi hal yang kedua, kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita perlu supaya Roh Kudus yang memimpin hidup kita, mengendalikan hidup kita, sehingga kita menghasilkan buah roh. Dan kalau Roh Kudus mengendalikan kita, tidak hanya membuat kita memiliki buah roh, tapi memberi kita kuasa juga untuk menjadi saksi bagi Kristus. Hal yang ketiga, dalam hubungan Roh Kudus dan pemberitaan Injil dalam ayat 14 sampai 40, kita melihat bagaimana khotbah Petrus. Yang di situ intinya bahwa dia bersaksi tentang siapa Kristus itu. Yang saya sebut ini sebagai bersaksi bagi Kristus. Jadi hal yang ketiga, hubungan Roh Kudus dan pemberitaan Injil. Setelah kita mengalami Pentakosta, terus mengalami kepenuhan Roh Kudus, sekarang tugas kita adalah bersaksi tentang Kristus. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Menyaksikan siapa Kristus dan apa yang Kristus buat bagi kita. Makanya dalam ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi dia bersaksi tentang siapa Yesus Kristus pada waktu itu. Jadi ketika kita bicara Roh Kudus dan pemberitaan Injil dalam peristiwa Pentakosta, harusnya mendorong dan memotivasi kita sebagai umat untuk kita terus bersaksi bagi Kristus, menceritakan siapa Kristus dan apa yang Kristus buat bagi saudara dan saya. Itu merupakan sesuatu yang sangat penting, yang harus kita buat, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat.
Jadi ketika kita ada pada momentum peristiwa Pentakosta yang kita peringati, harusnya peristiwa Pentakosta itulah yang akan mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengajar dan menasihati kami, Roh Kudus Allah dan pemberitaan Injil. Hubungan yang sangat erat, kait-mengkait ketika kami bicara Roh Kudus dan pemberitaan Injil. Karena itu hal yang penting dalam hidup kami harus mengalami Pentakosta, kami harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan kami harus bersaksi bagi Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.